Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Imam Arifin dari Prodi BPKN dari kampus STKP PGRI Sumeneb. Yang mana pada kesempatan kali ini saya ingin menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu pertama terkait tentang eh, menyikapi pesantren Az-Zaitun perspektif pendidikan multikultural. Eh, Di sini mungkin saya akan memberikan pandangan saya sedikit terkait tentang Ponpes Az-Zaitun yang mungkin pada akhir-akhir ini sering viral di media sosial dengan ajaran-ajarannya yang dianggap menyimpang oleh para ulama dan sebagian orang. Eh, Menurut saya, jika ada dugaan bahwa sebuah pondok pesantren itu mengajarkan ajaran agama yang dianggap sesat, maka perlu ada tindakan pendekatan yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Di sini ada beberapa langkah-langkah yang dapat diambil dalam menghadapi situasi semacam ini. Yang pertama itu penelitian dan investigasi. Melakukan penelitian dan investigasi secara menyeluruh untuk memahami kebenaran dari tuduhan tersebut. Yang kedua, yaitu melibatkan otoritas keagamaan. Jika ada dugaan bahwa ajaran yang diajarkan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama yang benar, maka harus melibatkan otoritas keagamaan yang kompeten untuk mengeluarkan pandangan yang menilai terhadap situasi tersebut. Jadi, itu tadi beberapa hal yang menurut saya penting dan cocok untuk dilakukan, pendekatan-pendekatan yang cukup humanis. Jadi mungkin itu saja pandangan saya terkait tentang, Pondok Pesantren Az-Zaitun, perspektif pendidikan multikultural. Yang kedua, saya akan membahas terkait tentang kenapa isu-isu Pondok Pesantren Az-Zaitun itu kembali mencuat ke permukaan. Dan di sini saya sudah ada beberapa poin-poin yang saya akan sampaikan dan mungkin ini menjadi salah satu penyebab yang eh, kenapa Pondok Pesantren Az-Zaitun itu kembali mencuat ke permukaan. Yang pertama itu sholat Id, yang mana sholat Id yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Az-Zaitun itu eh, tidak lazim, tidak seperti sholat Id yang dilakukan oleh banyak banyak orang pada umumnya. Yang kedua, penyampaian salam khas Yahudi, yang mana penyampaian salam khas Yahudi ini dilakukan oleh Syekh Panji Gumilang pada sambutannya di salah satu pertemuan. Yang ketiga, Al-Quran kalam Nabi Muhammad, bukan kalam Allah. Yang mana hal ini juga dinyatakan oleh Syekh Panji Gumilang, yang mana kata beliau Al-Quran itu bukan kalam Allah, melainkan kalam Nabi Muhammad. Yang keempat, doa gak boleh amin, tapi alhamdulillah. Yang mana hal ini juga disampaikan oleh Syekh Panji Gumilang dan dan beliau menyampaikan bahwa kalau doa itu tidak boleh bilang amin, tapi bilang alhamdulillah. Yang kelima, azan yang aneh, yang mana azan yang dilakukan oleh santri-santri di Ponpes Az-Zaitun itu nadanya itu tidak seperti azan-azan yang dilakukan oleh banyak orang pada umumnya. Yang keenam yaitu mazhab Bung Karno dan Pak Harto. Hal ini juga dinyatakan oleh Syekh Panji Gumilang saat ketika ditanyakan oleh beberapa banyak orang bahwa beliau mengatakan bahwa beliau yaitu mazhab Bung Karno dan Pak Harto. Yang ketujuh, yang mana perempuan jadi khatib sholat Jumat. Yang mana pernyataan ini juga disampaikan oleh Syekh Panji Gumilang, yang mana mereka akan menjadikan perempuan itu jadi khatib sholat Jumat. Jadi itu mungkin 7 beberapa hal-hal yang mungkin jadi
salah satu penyebab kenapa isu-isu Pondok Pesantren Az-Zaitun itu kembali mencuat ke permukaan. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini, yang mana video ini menampilkan terkait tentang baik itu pernyataan-pernyataan, Syekh Panji Gumilang yang saya sudah jelaskan tadi yang 7 itu. Terima kasih. Selamat menonton. Imam berdiri sendiri di depan. Yang kedua, ada seorang perempuan yang berdiri di barisan paling depan sendirian di antara makmum laki-laki dan ikut melaksanakan sholat. Padahal umumnya perempuan ada di barisan belakang. Dan yang ketiga, ada sosok laki-laki yang juga berdiri di barisan paling depan, namun gerakan sholatnya tidak umum. Coba lihat saja. Bukan kalam Allah, kalam Nabi Muhammad yang didapat daripada wahyu. Nah, kalau Allah berbahasa Arab susah nanti ketemu. Doa nggak boleh amin, nak ya. Doa jawabnya alhamdulillah. Kalau amin nggak akan dikasih oleh Allah. Mengapa? Karena tidak percaya kepada Allah amin itu. Apa makna amin? Moga-moga. Kepada Allah kok moga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masa Soekarno jadikan madhab? Emang kenapa? Saya dan bab ini madhabnya Bung Karno dalam bidang pembangunan ekonomi bangsa, madhabnya Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto. Sebentar lagi khotib Jumat pelajar putri.